membayangkan PMI ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, satu. Kedua, dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman BMI semua. Nah, banyak para BMI yang bertanya-tanya kenapa paketan sudah berbulan-bulan belum juga nyampe ke rumah, dan ini jawabannya. Ternyata pihak Bea Cukai membongkar semua barang PMI. Jadi, semua barang-barang yang dari luar negeri itu ditahan dulu dan harus dibongkar. Padahal kita para BMI adalah penyumbang devisa tertinggi untuk negara Indonesia ya teman-teman. Tapi kenapa pemerintah memperlakukan kita para BMI seperti ini? Padahal kita mengumpulkan barang-barang untuk dipaket itu sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah banyak baru kita bisa paket. Lagian kita ikut majikan dan rumah majikan itu sangat kecil dan tidak ada cukup tempat untuk menyimpan barang-barang kita. Makanya kita beberapa bulan sekali, minimal 1 tahun sekali kita harus paket. Karena di sini tidak ada tempat untuk menyimpan barang kita. Teman-teman lihat video ini, betapa tidak manusiawi sekali barang-barang kita yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dibongkar seperti ini ya teman-teman. Apa tidak rusak ini? Dan banyak juga dari teman-teman yang lain yang mengeluhkan barang yang dipaket itu setelah nyampe ke rumah barangnya sudah tidak utuh lagi. Banyak barang-barang yang hilang. Kalau sudah seperti ini, siapa yang mau bertanggung jawab? Kita sebagai pahlawan devisa, yaitu penyumbang devisa terbesar nomor 2 untuk Indonesia, sangat kecewa atas perlakuan pemerintah kepada kita seperti ini. Terlihat juga raut wajah Pak Beni sangat kecewa. Dia merasa sedih karena kita para PMI diperlakukan seperti ini. Dengan fakta-fakta yang saya temukan, saya menyampaikan protes keras terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Anda bisa bayangkan, PMI ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, satu. Kedua, dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini setelah sektor migas, 159,6 triliun disumbangkan PMI kepada negara ini. Jadi dolim dan jahat negara ini jika negara mengeluarkan aturan yang menyengsarakan mereka. Kita lihat bagaimana makanan dikirim, bagaimana barang-barang, pakaian, ya celana, baju, apapun dikirim oleh PMI dan itu dibeli ya dari uang yang ditabung bertahun-tahun dari hasil keringat dan darah mereka bekerja di luar negeri. Untuk siapa? Untuk dikirim ke ibu bapaknya, kirim ke keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya. Dan barang-barang itu karena aturan LARTAS tertahan. Dan dua resikonya, satu, dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja, itu pun tidak mudah, ada proses dan biaya tinggi. Dan kedua, pemusnahan. Dolim nggak tuh negara? Orang membeli dengan hasil kerja bertahun-tahun, kemudian barangnya dimusnahkan. Ini jahat menurut saya. Lebih lanjut, Beni menilai peraturan Menteri Perdagangan sangat menyengsarakan rakyat, khususnya para pekerja migran. Beni menegaskan harusnya pemerintah hadir dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak, bukan membatasi jenis dan jumlah barang, baik bawaan dan kiriman dari para pahlawan devisa. Beni Ramdhani akan membawa masalah ini langsung ke Presiden dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan agar dilakukan revisi Permendak tersebut. Karena semangat Permendak yang diharapkan BP2MI dan juga PMI sebenarnya adalah batas relaksasi pajak atau pembebasan biaya masuk barang milik pekerja migran Indonesia dan bukan pembatasan atau larangan terbatas atas barang milik pekerja migran Indonesia. Saya akan melaporkan hasil kunjungan ini langsung kepada Bapak Presiden dan dorongannya adalah untuk dilakukan revisi. Kalau Pak Zulkifli Hasan sebagai menteri ya karena kekuasaan ini datang dari rakyat, memiliki rasa kemanusiaan, saya yakin ya beliau mau untuk melakukan revisi. Ini demi siapa? Demi rakyat. Tidak ada kekuasaan yang langgeng dan tidak ada kekuasaan yang datang dari nenek moyang kita, enggak. Ya saya kepala badan, beliau menteri, kekuasaan ini datang atas ridho Tuhan dan atas kehendak rakyat. Dan kita bekerja sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk nenek moyang kita,
bukan untuk partai kita, bukan untuk keluarga kita. Saya pernah mengatakan cara berpikir penyelenggara negara yang selalu mencurigai rakyatnya itu harus dihentikan. Mencurigai PMI seolah-olah PMI kalau beli barang itu untuk bisnis, ya untuk komersil, hentikanlah. Yang harus dicurigai itu para pejabat negara, banyak kasus. Berangkat ke luar negeri, belanja, barangnya diselundupkan lewat Garuda misalnya. Itu kan ada kasusnya, mobil mewah, kemudian sepeda mewah. Ya, ini kan banyak kasus. Atau mereka yang visa turis, yang hanya untuk jalan-jalan belanja, mereka yang dicurigai. Masa negara mencurigai rakyatnya, mencurigai pekerja migran Indonesia itu dolim, itu jahat menurut saya. Sampaikan ke Menteri. Ya, kita koordinasi sama Pak Menteri, Pak Kepala untuk bisa mensupport apa yang menjadi concern beliau. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, Terima kasih. Tenglur paketane sukat mini ki balik kayak gini. Terus mari ngono dibalik meneh iki, aduh. Terus model-model iki lho, apa muga sik slamet wilujeng lah kaya ngene wisan. Iki wis suwe-suwe iki. Ini wis gak sehat iki. Ini harus mowok-mowoknya di sebelah kanan kiri. Lur paketane jadi ini piye. Muga-muga sama utuh iki. Asline tekone wis ngene lho. Ngene wis odol-odol ngene. Muga sing utuh selamat. Iki lho ya, iki tak baju muslim so ireng-ireng iki. Iki lho barange, lek iki sik iki. Kuwi lek kuwi sik talian iki, tapi ya mbuh isine ya ora ngerti ya, iki sik talian. Lek iki wis ngene iki lho, Dik. Wis kaya amburadul iki lho ya, iki. Wis amburadul kabeh. Terus ikine sik lek iki sing utuh iki. Iki ya mbuh sing untung rane mbuh pokoke ngene. Iki irenge sik ngene. Ya wis ngono kuwi iki bonekane wis ditumpaki bocil iki. Lho ya. Enggak enek tas-tas neh lho liyane iki. Tas iki liyane sing apik liyane mek iki ambek iki. Mbak iki apa iki sini kaos? Kaos isine apa kae stocking ireng-ireng kuwi mungkin mbuh pirang biji. Dear untuk Presiden Bapak Jokowi, sampai kapan kita akan diperlakukan seperti ini? Kita di sini bekerja demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kita di Indonesia, dan kita juga mengurangi pengangguran untuk di Indonesia. Tapi kenapa pemerintah memperlakukan kita seperti ini? Kita sebagai pahlawan devisa benar-benar kecewa atas perlakuan pemerintah terhadap kita.
Semoga video ini juga dilihat oleh Menteri Perdagangan yang terhormat Bapak Zulkifli Hasan. Terima kasih.